zaman dulu di Camplong hidup satu keluarga, mereka punya anak putri bernama Biseo. Di satu malam Biseo bermimpi, Inesman. Biseo bermimpi ketika dia ambil air di atas batu yang dekat mata air itu bertengger seekor burung yang warna bulunya indah sekali. Tiba-tiba burung ini berubah jadi seorang pemuda yang ganteng dan berpakaian ibarat seorang raja. Lalu si pemuda ganteng turun dari batu datang mendekati Biseo dan mereka dua berselaman, lalu mereka saling menyodorkan silipin. Setelah itu Biseo ajak si pemuda ini datang ke rumahnya. Sampai di rumah Biseo ambil tikar dan bentangkan dan mempersilahkan si pemuda ini duduk di atas. Lalu mereka bercakap-cakap. Si pemuda merayu Biseo, kalau mau mari kita dua ke satu rumah. Biseo bilang saya tidak bisa ikut sekarang karena saya punya bapak dan mama masih ada kita. Tapi dia terus merayu, kemudian tidak apa, kita dua pergi saja. Nanti saya beri satu tanda. Ketika bapak dan mama pulang dari kebun, bapak melihat tanda itu, dia akan datang mengikuti kita dan dia tidak akan tersesat. Lalu Biseo bilang, oke, saya ikut, tetapi saya tidak ikut sampai ke rumah kamu. Saya hantar kamu ke pinggir sungai dan saya akan balik. Mereka berjalan sampai di pinggir sungai. Biseo, cukup saya sampai di sini. Cukup saya sampai di sini. Lalu dia pulang si pemuda yang adalah buaya. Si pemuda ini, pemuda ganteng yang berpakaian kebesaran ini, dia bilang tidak, kita pergi. Saya bilang saya tidak ikut karena sungai airnya dalam. Dia bilang kalau gitu kamu naik di atas punggung saya. Lalu mereka masuk ke tengah sungai, tiba-tiba Biseo lihat dia sudah dalam sebuah istana yang dibangun dengan emas tempat 24 karat. Baru Biseo tahu bahwa ternyata ini raja. Dia bukan rakyat biasa, ini raja. Lalu dia suruh pengawal. Besok dia suruh pengawalnya bahwa sekarang kau keluar temui ayahnya Seo di atas batu itu. Kau bawa beras 7 bakul. Benar. Pengawal ini datang keluar dari dalam kolam, dia duduk di atas batu, lalu dia tunggu. Tidak lama ayah Biseo datang. Mereka dua bertemu. Setelah makan silipinan, ayah Biseo bertanya, sampai kau lihat saya punya putri di sini. Nah, oh dia ada di sini. Dia ada di sini, tapi dia punya suami seorang raja yang kaya. Karena itu dia menyuruh saya bawa beras 7 bakul untuk bapak bawa pulang ke ibunya besar. Nah, lalu dia bilang gini, tapi nanti bapak pulang buat satu kandang besar, karena kami mau datang antar kerbau dan babi besar. Ayah Seo dia bilang, saya sudah tua dan tidak bisa buat kandang besar. Nah, tidak bapak tidak perlu potong kayu. Cukup bapak ambil daun dan taruh buat lingkaran besar, ibarat sebuah kandang besar. Luasnya tergantung kepada bapak. Cari padang yang luas. Lalu dia pulang, dia serahkan ini beras 7 bakul. Dia keluar, dia datang di padang yang luas, dia petik daun, dia buat kandang. Dia buat kandang, terus dia pulang balik ke rumah. Besok pagi dia kembali datang, ternyata daun itu sudah menjadi satu kandang kerbau, dan di dalam kerbau dan babi besar-besar penuh. Dia pulang dengan gembira. Fadi numen akan malin, nunten natoran infel nak aku supaya ditaka. Saya juga dapat tanda. Amne poin hiu kinane, nah soal tahun aja, bukan menes tapi iun leok dan hiu lek kona. Poin hiu. Lalu film kalau anak kita cari atau yang ambil kita ini sudah jadi orang kaya. Lekondisi mau tolas, lewat kita buat pesta. Tahu pak lehit nono tapi kepada nane yang tak nene ni tambahin atau tujuh cara atau enam gitu supaya mereka menyaksikan bahwa kita ini sudah jadi orang kaya. Lain infel nak ni sudah luakit lolek tidak kesuk naik nok 5 mau naik mana buat tolas mau nak gimana aku naik kak jangan natuin sini nele hit ane imonen ba nak ni kalau yang naik ini pas naik mau itu bisa kesuk naik nok 5 mau naik mereka lolos. Fela nak kau ano lo tanam mes, notai tan bisa, ada bisa fauna le hai mulai son met notai le bisa na ke ontak tolos lo ontak mat hak wana na met unte. Amon en sat tu ini, mon di kanal hanban ban ko usif. Le am feto bisa ne mon itu tu fela na itle
ikut suami ambil kerbau yang paling besar, mana itu oleh fast, mau naik lol. Konten naik. Malam itu mereka berpesta dan bersukaria. Nyuno ketua Mahfud, Nyuno ko anak, bisa aman fine kuit nen fine kuit yang terus tak bisa favorit ibu bisa dikatit fasin, pakan insya nanti. Afun, bisa nasi nak kenal tante di iulek nabi boleh bukan iulek atau tapi pena. Yo, mohon deh, bisa dikatit fasin off insya nanti. Peotli antak lasi nawak mesen kita nanti kalau mereka matan high blend sebenarnya substansi daripada daging itu adalah intinya bahwa ada pesan moral di akhir bahwa jangan menyimpang dari yang dikatakan, jangan menyimpang seperti bahasa film, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kalau wisna maksa butuhin lekat melen naik dukin naikkan nolak bisa ke seorang naikkan nolak 5 mau naik. Sih kalau sama lor, betul lah mau naikin sekian menit. Akhirnya harta itu hilang sebenarnya. Nah kalau ditarik nilai moralnya ke zaman sekarang itu seperti kalau orang korupsi kan. Betul dia dapat uang banyak, tapi ketika dia tersangkut kasus hukum maka seluruh aset yang dia punya akan harus dia diserahkan kembali. Jadi kita tidak ada apa-apa lagi. So masuk kue lagi, kerugian negara harus diganti. Saya kira itu pesan moral dari cerita. Terima kasih Bapak Albertus Fay Esos. Beliau adalah mantan camat Polen, Kabupaten Timur Tengah Selatan yang sekarang menjadi praktisi budaya. Selamat menyaksikan.